Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Morozi dengan NIM akhir 077. Ingin menyampaikan tugas dari Bapak dosen Pengantar Ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian teori perilaku konsumsi Islam. Teori perilaku konsumsi Islam terdiri dari 4 suku kata, yaitu teori, perilaku, konsumsi, dan Islam. Yang pertama, teori merupakan cara, strategi, atau konsep yang akan dituangkan dalam sebuah kenyataan atau praktek. Perilaku memiliki arti serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, organisme, sistem, dan entitas buatan terhadap dirinya sendiri atau lingkungannya, yang mencakup sistem atau organisme lain yang di sekitarnya serta lingkungan fisik. Konsumsi berarti suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Sedangkan Islami yaitu suatu istilah umum yang merujuk kepada nilai keislaman yang melekat pada sesuatu. Perilaku konsumsi dapat didefinisikan oleh Peter dan Oswald sebagai dinamika interaksi antara pengaruh dan kesadaran perilaku dan lingkungan tempat manusia melakukan pertukaran aspek-aspek kehidupan. Perilaku konsumen dalam perspektif ekonomi Islam adalah tidak adanya sikap hidup yang berlebih-lebihan dan tidak pula kikir bakhil, melainkan Islam mengajarkan untuk berada di tengah-tengah yang berlandasan kebutuhan. Selanjutnya, prinsip-prinsip konsumsi. Ada beberapa. Menurut Abdullah Manaf, terdiri 5 prinsip-prinsip dasar konsumsi. Yang pertama, prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti ganda mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang oleh hukum. Artinya sesuatu yang dikonsumsi itu didapatkan secara halal dan tidak bertentangan dengan hukum. Dalam Islam terdapat aturan yang berbeda mengenai barang-barang ekonomi yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi. Prinsip keadilan dalam hal ini yang dimaksud adalah konsumsi sesuatu yang halal atau tidak haram dan baik, tidak membahayakan tubuh. Yang kedua, prinsip kebersihan. Bersih dalam arti yang sempit adalah tidak mengandung kotoran atau penyakit yang dapat merugikan jasmani dan rohani manusia. Sementara bersih dalam arti luas adalah bebas dari segala sesuatu yang diberkahi Allah. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan juga minuman yang dilakukan secara berlebih-lebihan. Perilaku berlebih-lebihan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perilaku tersebut merupakan penyebab sebagai kerusakan yang ada di muka bumi. Selanjutnya, prinsip kemurahan hati. Dengan mentaati ajaran Islam, maka tidak ada bahaya atau dosa ketika mengkonsumsi benda-benda ekonomi yang halal yang disediakan Allah karena kemurahannya. Yang terakhir, prinsip moralitas. Pada akhirnya, setiap konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam hingga sedemikian rupa sehingga tidak hanya semata-mata memenuhi segala kebutuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kaidah-kaidah konsumsi. Umat muslim berkomitmen untuk tidak memakan atau menggunakan barang-barang yang haram. Agama Islam mempunyai hukum tersendiri dalam mengatur konsumsi umat Islam agar mencapai pemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin dan mencegah penyelewengan dari jalan kebenaran dan dampak madorotnya baik bagi konsumen sendiri maupun yang selainnya. Berikut ini merupakan kaidah kita terpenting dalam konsumsi.
Yang pertama, kaidah syariah. Kaidah syariah yaitu kaidah yang harus mencakup 3 dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi. Yang pertama, aspek kaidah, mengetahui hakikat konsumsi, bahwa konsumsi merupakan sarana ketaatan seorang muslim kepada Allah. Yang kedua, aspek ilmiah, keharusan bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum-hukum syariat yang berkaitan tentang apa yang akan dikonsumsi. Yang terakhir, aspek alamiah, keharusan bagi seorang muslim memperhatikan bentuk barang konsumsi yang mana seorang muslim akan mengkonsumsi barang yang halal dan menjauhi konsumsi yang haram dan syubhat. Jadi kesimpulannya, teori perilaku konsumsi Islam terdiri dari 4 suku kata, yaitu teori, perilaku, konsumsi, dan islami. Teori merupakan cara strategis atau konsep yang akan dituangkan dalam sebuah kenyataan atau praktek. Perilaku memiliki arti serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, organisme, sistem, atau entitas buatan terhadap dirinya sendiri atau lingkungannya yang mencakup sistem atau organisme lain di sekitarnya serta lingkungan fisik. Konsumsi berarti suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Sedangkan Islam itu suatu istilah umum yang merujuk kepada nilai keislaman yang melekat pada sesuatu. Sekian dari saya, apabila ada yang kurang jelas mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.